Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delis Subdani dari Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, jurusan Teologi semester 3. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh apa saja yang ada dalam perkembangan iptek dari kehidupan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan iptek itu sendiri. Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi. Sebagian orang memahami bahwa iptek itu adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era sekarang ini. Beberapa hal tersebut memang benar, karena teknologi canggih yang ada pada saat ini yang kita sedang gunakan berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya selalu berjalan beriringan, terutama dalam bidang komunikasi. Pengaruh positif dan negatif dari perkembangan iptek tersebut yaitu yang pertama pengaruh positifnya, yaitu yang pertama di bidang transportasi, kemudian yang kedua di bidang pertanian, kemudian yang ketiga di bidang perekonomian, yang keempat di bidang pendidikan. Pengaruh positif iptek di bidang transportasi. Dulu kita biasa melihat orang berjalan kaki atau menggunakan kuda sebagai transportasi. Tapi untuk saat ini, di zaman sekarang, karena semakin berkembangnya iptek, sekarang orang sudah sangat nyaman dan mudah dalam bepergian juga mengirit waktu. Orang bisa menggunakan sepeda motor, mobil umum, bahkan mobil pribadi, kapal laut, bahkan pesawat dengan berbagai model fasilitas yang berbeda. Perkembangan seperti ini pun menimbulkan persaingan satu sama lain, memberikan produk yang lebih unggul, mendorong manusia dapat berpikir maju dengan adanya beberapa bantuan teknologi tersebut. Pengaruh positif iptek di bidang transportasi. Dulu kita biasa melihat orang berjalan kaki atau menggunakan kuda sebagai transportasi. Tapi untuk saat ini, di zaman sekarang, karena semakin berkembangnya iptek, sekarang orang sudah sangat nyaman dan mudah dalam bepergian juga mengirit waktu. Orang bisa menggunakan sepeda motor, mobil umum, bahkan mobil pribadi, kapal laut, bahkan pesawat dengan berbagai model fasilitas yang berbeda. Perkembangan seperti ini pun menimbulkan persaingan satu sama lain, memberikan produk yang lebih unggul, mendorong manusia dapat berpikir maju dengan adanya beberapa bantuan teknologi tersebut. Pengaruh positif iptek yang kedua yaitu di bidang pertanian. Pengelolaan lahan yang luas membuat para petani memerlukan waktu yang lama tanpa adanya teknologi. Dulu belum ada mesin traktor, yang ada hanyalah mereka menggunakan bantuan hewan seperti kerbau dan sapi untuk menarik garu, atau yang lebih sederhana lagi, hanya menggunakan cangkul. Berbeda dengan zaman sekarang, orang dengan lebih mudah mengelola lahan pertanian dengan menggunakan berbagai alat elektronik. Ya, salah satu contohnya yaitu mesin traktor. Mesin ini dapat membantu para petani untuk mengelola lahan pertanian dengan mudah. Selain dari segi waktu yang pastinya lebih hemat penggunaan teknologi, juga hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam produk dan lebih melimpah. Pengaruh positif iptek yang ketiga yaitu di bidang perekonomian. Menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi, memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Lalu kemudian dalam kegiatan jual beli, dalam pasar saham dan lainnya, juga memerlukan teknologi lewat jaringan internet maupun komputer. Dalam bidang perbankan, telah disediakan pula ATM, kartu kredit dengan fasilitas dan sistem yang berbeda. Jadi sangat kita rasakan begitu pentingnya teknologi dalam dunia bisnis, terutama dalam kehidupan kita.
Pengaruh positif iptek yang keempat yaitu di bidang pendidikan. Yang pertama, pada bidang pendidikan dapat membantu siswa maupun mahasiswa untuk lebih mudah mendapatkan informasi. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemudian yang kedua, inovasi dalam belajar semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Di samping memberikan dampak positif dari perkembangan iptek tersebut, juga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangannya. Perkembangan iptek pada saat ini banyak memberikan dampak negatif dan dapat mengurangi semangat juang bagi sebagian orang. Misalnya dalam bidang pendidikan, misalnya banyak murid-murid yang mengerjakan tugas hanya mau copy paste. Dengan cara itu mereka lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian di bidang bisnis, kemajuan teknologi ini juga memicu maraknya cybercrime, kejahatan virtual seperti hacking dan coding juga telah merugikan banyak orang. Demikian informasi terkait dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Semoga lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Semoga kedepannya akan selalu ada solusi yang dapat memberantas dampak negatif yang kemungkinan akan semakin meningkat. Sekian dan terima kasih.